Perkenalkan, nama saya Gideon Nathan Sombing. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas A 2018. Di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi syarat UTS dari mata kuliah perencanaan Smart Economy. Baik, nomor 1. Menurut pandangan Anda, tantangan terbesar apa yang menjadi penghambat smart economy di Indonesia? Dan peluang terbesar apa yang dimiliki oleh manusia yang menjadi modal besar terwujudnya percepatan smart economy di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, menjadi tantangan penghambat smart economy itu menurut saya ada pertama itu kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Kenapa dibilang infrastruktur penghambat smart economy? Karena menurut saya ini yang mengalami ketimpangan di daerah. Karena misalnya gini, sebut saja Jawa. Kenapa dibilang Jawa maju daripada Indonesia bagian Irian Jaya? Karena menurut saya Jawa itu merupakan pusat pemerintah dan memiliki infrastruktur yang memadai. Ya, walaupun Irian Jaya itu memiliki sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Yang kedua itu peran pemerintah yang belum memaksimalkan. Kenapa dibilang ini juga termasuk penghambat smart economy? Karena masih banyaknya kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Padahal kesehatan dan pendidikan itu salah satu faktor yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Ya, walaupun pemerintah sudah membuat fasilitas kesehatan dan pendidikan yang adil bagi semua orang, salah satunya lewat BPJS Kesehatan dan operasional sekolah. Yang selanjutnya, yang ketiga, pendidikan yang rendah. Kenapa saya bilang ini juga termasuk smart economy di Indonesia? Percepatan penghambat smart economy di Indonesia karena masih banyak di masyarakat Indonesia ini pendidikannya rendah. Selanjutnya, yang keempat itu kondisi politik yang tidak adil. Kenapa saya bilang ini juga termasuk menghambat smart economy di Indonesia? Karena ini menjadi permasalahan bagi investor. Kenapa saya bilang permasalahan bagi investor? Karena yang membuat investor itu ketakutan karena seperti pertarungan politik antara oposisi dan koalisasi yang terjadi secara terus-menerus, menimbulkan ketidakpastian di iklim investasi. Yang terakhir, korupsi merajalela. Kenapa saya bilang ini juga termasuk penghambat smart economy di Indonesia? Karena banyaknya kasus korupsi juga yang membuat iklim investasi di Indonesia ini menjadi tidak stabil. Ini juga jelas yang membuat Indonesia penghambat ekonomi di Indonesia. Terus yang peluang terbesar apa yang dimiliki oleh Indonesia yang menjadi modal besar terwujudnya percepatan smart economy di Indonesia? Menurut saya, kekayaan Indonesia lah yang menjadi sumber daya alam terwujud percepatan ekonomi di Indonesia. Seperti yang pertama, tambang batu bara. Kenapa menurut saya tambang batu bara itu salah satu pendapatan modal terbesar di Indonesia yang diekspor ke luar negeri? Yang kedua itu perkebunan. Ini juga salah satu penghasil percepatan ekonomi di Indonesia. Misalnya kopi, teh, tembakau, kelapa sawit, coklat atau biji kakao. Yang ketiga itu tambang emas. Itu juga termasuk salah satu paling terbesar pendapatan untuk menjadi kecepatan smart economy di Indonesia. Ya, walaupun seingat pas saya dengar di berita 50% dari Indonesia, 50% punya orang. Yang keempat itu biji nikel. Ini juga termasuk salah satu komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Ini juga salah satu terwujudnya percepatan smart economy.
Walaupun pemerintah telah melarang ekspor biji nikel 70% sejak tahun 2000, sejak Januari 2020. Yang kedua, apa yang utama yang dikemukakan oleh penulis dalam hal mengolah sampah untuk sebuah kota yang berorientasi pada smart city. Jadi yang saya baca di artikel tersebut menjelaskan tentang pengolahan sampah cerdas atau SWM. Adapun ide utama yang dikemukakan penulis dalam artikel tersebut tentang bagaimana merevisi pelayanan pengolahan sampah cerdas atau SWM melalui pengintegrasian penyaluran internet atau ISP ke dalam hubungan bersama pelanggan rumah dan bisnis dan dewan kota, dengan tujuan yaitu untuk memberikan pelanggan kesempatan untuk pelayanan yang lebih dinamis dan fleksibel serta memberikan manfaat bagi semua pihak dalam arti pemilik rumah dan bisnis lebih puas. ISP dengan basis pelanggan yang lebih besar dan keuntungan yang lebih besar, dan dewan kota dengan pengeluaran yang dioptimalkan. Dan artikel tersebut menjelaskan mengenai pengolahan sampah cerdas menuju kota pintar yang merupakan salah satu smart city. Tidak hanya itu, hal tersebut juga merupakan model bisnis yang melibatkan dewan kota dan pemilik rumah yang mempunyai manfaat yang besar serta dapat juga memperoleh keuntungan. Jadi model ini merupakan salah satu smart city yang bagus diterapkan pada setiap negara. Demikian dari saya, Gideon Nathanael Siombing. Kiranya video ini memberikan efek dampak positif bagi kita semua. Salam sejahtera dan selamat siang.